Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Alhamdulillah, untuk kesempatan sore hari ini sebenarnya saya itu piket, cuma saya masih punya waktu sekitar 1 jam untuk mengeksplor kembali makam yang dulu pernah saya datangi atau pernah saya kunjungi selama dua periode. Kok 2 periode kok kita kapian? Selama 2 waktu, 2 kali beda waktu. Nah, dalam statement saya itu pada postingan pertama saya menyatakan bahwa komplek makam yang saya maksud, yang akan saya kunjungi ini, dulu adalah saya menganggapnya komponen batuan candi semua, mulai dari nisan maupun jirat makam. Nah, di tempat saya berdiri ini, jika kita menuju ke sana, ke atas sana, di mana matahari mau terbenam itu, tepatnya di lurus hasta yang menunjuk ke arah atas itu, merupakan sebuah komplek makam yang dituakan. Namanya komplek makam Seguo. Kalau yang di bawah sana itu lurus itu komplek makam Segundil. Nah, dari pernyataan saya yang terlanjur sudah saya upload di YouTube maupun saya tulis di blogger, itu saya akan ulang kembali karena sebuah pengetahuan itu tanpa perjalanan sama juga kita itu hanya teori. Nah, makanya untuk kesempatan hari ini saya masih mempunyai 1 jam untuk berangkat piket. Saya akan naik ke Bukit Siguo, di mana tempat tersebut terdapat makam-makam sepuhnya. Nah, makam sepuh pada era siapa atau pada kerajaan apa, langgamnya apa, saksikan pura-pura penelusuran lah. Sebenarnya iki kalau saya mencermati bukan penelusuran, istilahnya koyo wong tes akhir atau tes nek coro zaman biyen tes cawu iku gagal terus diadakan remedi kembali. Nah, seperti itu kiranya. Tuh, jalannya kok sudah ketutup. Dia nih lewat di kayak lewat di sela-sela batuan ini. Bismillah. Waduh, lumayan rungkut nih. Tidak apa-apa lah. Mana? Bismillah, aman. Tuh. Hujannya sudah mulai turun, jadi memang komplek makam ini jarang dijamah, jarang dijamah.
seperti inilah. Wilah. Nah, kok ini dalam nih. Sebenarnya makamnya di atas itu. Terabas weh. Jangan-jangan nisan makam, enggak. Nah, kita cari jalan lain. Penting sampai atas. Assalamualaikum. Nah, di sini nih sebenarnya makam-makam sesepuhnya. Cuma kalau yang masih ada dzurriahnya, setiap lebaran mungkin hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu pasti beliaunya itu sowan dan datang ke sini untuk berziarah atau bertawasul ke makam-makam beliau, makam-makam sesepuh utawa makam-makam leluhur pada zaman itu. Kalau ini nisan-nisan sepuh, tapi tidak sama dengan nisan sepuh yang lainnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang zaman dahulu untuk mendatangkan pemahat itu juga menggunakan biaya. Nah, pemahatannya hanya sederhana, batu kotak seperti ini, seperti ini wujudnya. Tapi ini saya yakin ini makam sepuh. Nah, kita harus naik. Tapi ini tidak ada jalan. Naik dulu jalannya lewat sini. Wah, kok rungkut tenan kok ngono wisan saiki ngene. Lewat mana ini? Aku dalane balik kamu lewat ndi lali. Nek niatnya baik ya mesti dituntun lah. Assalamualaikum, Mbah. Terabas ini saja. Nah, di sini yang saya lewati ini sebenarnya juga makam-makam kasepuhan semua. Nah, seperti ini. Nanti kita kirim Fatihah waktu di atas. Nah, ini makam-makam sepuh semua ini. Ini kalau yang tidak tahu dan ahli blusuker tentang batu apa ya istilahnya, kayak batu candi, ini mengiranya tetap lingga ini, padahal ini nisan. Kenapa saya mempelajari batuan candi lalu merujuknya ke berkelanjutan ke nisan-nisan, langgam-langgam nisan. Lah ini termasuk, oh alah lagi jalan itu blusuk tekan dindi to lek. Nah, kita ke atas dulu. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya dari beliau-beliau yang masih punya dzurriah, masih diperhatikan. Nah, kalau seperti itu makam-makam sepuh itu. Nah, dulu yang jadi pokok inti bahasan malah makam yang ini, yang saya mengira itu batuan candi. Batuan candi nanti tetap kita kirim surat Fatihah, tapi kita selesaikan dulu. Nah, ini dulu ini saya mengiranya batuan candi. Ya Gusti, kok ngene kabeh to, Mbah? Arep tak resiki kok aku dhewean. Nah, ini nisan-nisan sepuh ini sebenarnya. Ini nisan-nisan sepuh. Nah, langgamnya cuma seperti itu, sederhana, tidak sama dengan yang di bawah.
sawah mana itu, di tengah-tengah sawah Silowah itu ada langgame, pahatane bagus. Kalau ini justru pahatane sederhana, tapi kalau menurut saya pribadi wujud dari kearifan lokal yang menunjukkan bahwa di sini itu ada komplek makam kasepuhan. Ini menunjukkan langgam ini langgam Pakubuwono tapi Pantura 1800-an. Ini makam sepuh. Nah, kenapa bisa diberi nama makam Siguo? Karena di depan sana itu ada guanya. Dulu saya pernah ke sana, tapi tidak sempat masuk. Antara yang lokasi ini atau yang agak miring situ. Oh, yang itu, yang ada batu besar. Ini dugaan sementara Pakubuwono ya. Nanti kita lihat yang di atas. Tapi langgamnya Pantura. Kalau dulu saya menyebutnya makam ini makam batuan candi. Jiratnya menggunakan batuan candi semua. Kalau dulu, karena memang kotak-kotak dan sejajar rajin. Tapi ini tidak percaya. Nih, padahal di sini itu tidak ada bangunan candi. Saya baru paham setelah saya mempelajari karakter atau jenis-jenis pahatan langgam nisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ruhi fi hadal qabri summa ila hadrati ruhi sahibul wilayah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti ini wujudnya. Jika ini dulu saya mengiranya ini merupakan komponen batuan candi, tapi setelah saya pikir-pikir, berhubung sini itu jauh dari batuan candi, dan akhirnya saya mempelajari bentuk-bentuk pahatan nisan, akhirnya baru ketemu dan sering mengadakan obrolan-obrolan tentang batuan nisan. Bahkan di buku panduannya itu ada. Nah, di komplek makam sini saja sebenarnya di atas ini pun ada. Di atas ini ada, cuma agak rungkut, terlalu lebat. Jadi saya tidak wani lewat situ. Bukan karena apa? Karena saya di sini sendirian. Nah, kalau kita melihat dari ini juga ini. Nah, kalau kita melihat penataan makam, dan di sana itu adalah wujud makam atau bangunan makam antara sepasang suami istri. Itu yang Mbah Kakung dan ini yang Mbah Putri. Itu ada unsur perbedaan di antara pahatan nisan beliau. Nah, ini yang Mbah Kakung. Dan ini yang Mbah Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila hadrati ruhi fi hadal qabri summa ila hadrati ruhi sahibul wilayah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbah, putune nyuwun izin nggih. Nyuwun izin ekspor makam mriki sak mangke kersane dipun rawat. Nah, ini pahatan nisannya seperti ini. Ini langgamnya Pantura, tapi ini sepuh banget. Ini sama. Tumpalnya terbalik. Dan ini mungkin putra putrinya atau adine. Karena untuk kejelasan siapa tokoh beliau banyak sekali. Beliau yang di ujung paling atas atau paling selatan. Nah, ini ada lagi di samping kanan kiri sini. Coba kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Nah, di balik pohon beringin ini sebenarnya ada juga, ada makamnya maksudnya.
Di sini dulu itu bersih, pernah dijadikan wahana wisata tapi tidak diteruskan, kurang begitu paham. Nah, disinilah, wah, oh, itu sebenarnya pemandangan bagus itu kalau kita melihat. Dulu pohon-pohon ini tidak terlalu besar waktu pertama kali saya kesini tahun 2018 kalau tidak salah. Nah, di sana ada sekumpulan batu-batuan besar yang dijadikan rencana mau dijadikan wahana wisata, cuma tidak jadi. Nah, di sini kalau ini makam-makam yang masih dirawat, Nah, waduh, kondisinya seperti ini. Sebenarnya di sini itu banyak sekali nisan-nisan sepuh. Nah, kita ambil contoh ini aja satu. Bismillah. Nah, ini. Oh, dulu itu ada yang bergambar Trisula. Sebenarnya sini tuh komplek makam. Gambar Trisula terus, oh itu. Itu di sana itu. Alhamdulillah masih dibersihkan. Cuma yang gambar Trisula itu di sini. Motifnya motif Trisula. Insya Allah ini, aduh, wah, bejo, aduh, nisan. Nah, ini aduh, tapi udah terkubur. Assalamualaikum, Mbah. Nah, ini. Jal, kok orang mesake ya ngene iki jal. Saya itu anak milenial, tapi saya tidak malu untuk melakukan hal seperti ini. Karena jika saya bercerita, mungkin Anda tidak akan percaya. Kemarin-kemarin itu saya tidak ada pikiran mau ke sini, tapi saya tidak tahu. Dengan berlangsungnya waktu, saya itu secara alamiah, seolah-olah saya itu dituntun. Kamu harus ke sana. Hari ini saya buktikan. Walaupun resik-resik sidik, cuma saya di sini akan berbagi supaya dalam pencarian nama leluhur yang sudah dimakamkan tidak menggunakan ahli spiritual. Bagi saya pribadi, tingkatan spiritual itu cukup kita yang tahu. Halayak ramai tidak usah perlu tahu. Karena jika memang iya halayak ramai itu perlu tahu, dalam tanda kutip,
mereka mau menerimanya atau tidak. Jika tidak, kita yang akan menjadi sasaran yang notabene kita itu seorang pembohong. Nah, makanya saya sering menekankan hal demikian kepada rekan-rekan semua, supaya jika kita mencari nama leluhur atau makam leluhur, supaya tidak melawur dengan cara mempelajari batu nisannya. Tidak semua makam diakukan keturunan habaib semua atau keturunan syekh semua, karena orang Jawa yang memiliki tingkatan spiritual atau yang memiliki tingkatan ilmu setingkat sufi, yang notabene beliau adalah sosok wali, itu juga banyak dari orang Jawa khususnya. Salam waras. Nah, seperti ini. Ngapunten, tidak bisa sempurna karena sendirian. Nah, ini kan ada tumpalnya ini. Ini makam sepuh Pakubuwono ini, tapi langgam Panturanan. Ini banyak sekali. Ini terus ini ya. Nah, ini tadi yang saya bicarakan, tumpal yang hampir mirip dengan trisula. Ini bukan batu candi, melainkan komponen-komponen seperti ini jirat. Kalau dulu saya menduganya ini adalah lantai untuk petirtaan, tetapi semakin berkembangnya ilmu yang saya cari, itu sudah menunjukkan bahwa di tempat yang tinggi seperti ini, di mana ada petirtaan. Mbah, ngapunten dereng saged sedanten kesapu nggih. Nggih donga kala wau sampun kula sampaiaken. Ini Mbah Kakung ini. Ini Mbah Kakung ini. Nah. Ini Mbah Kakung. Terus ternyata yang masih bersih ini, dan ini yang disepuhkan. Nah, komponen-komponen batuan seperti ini dulu saya menduganya itu lantai untuk sebuah sendang kuno atau petirtaan. Tapi ternyata setelah semakin ke sini, setelah mempelajari beberapa karakter nisan dan inti-inti dari pahatan nisan atau langgam nisan, saya tahu dan saya bisa membedakan, oh ternyata ini adalah jirat makam, bukan lantai atau bukan dari komponen batuan candi. Nun fotonya panjenengan nih, Mbah. Memang sederhana, tapi memang beliau yang disepuhkan. Jika kita tarik dari nisan satu ke nisan yang satunya lagi, jaraknya ada sekitar 1,5 meter. Tapi kalau kita tarik dari keseluruhan jirat makam ini, kalau ini 120 meter kurang lebih. Kalau ini ke sana ada kalau 2,5 meteran panjangnya. Nah, di sini makam ini sebenarnya cara penataannya sudah sempurna. Urut dari yang dituakan ke beliau-beliau yang hidup di eranya, tapi tingkatan ilmu atau tingkatan tasawufnya lebih lebih singkatnya lebih rendah gitu aja. Nah, di sini juga kalau mungkin di sini, kalau nisan-nisan yang baru ini mungkin masih ada leluhurnya di sini. Nah, ini batuan ini sama, ini bukan batu candi. Belum kita ambil.
Ini merupakan makam kalau menurut saya yang paling sepuh yang ini. Kenapa makam beliau itu besar, ukurannya jiratnya panjang, terus jarak antara nisan satu ke nisan yang satunya itu agak panjang, karena beliau memiliki semuanya. Dalam artian memiliki semuanya itu beliau punya ilmu tasawuf, ilmu ilmu tentang tata negara, walaupun mungkin beliau dulu itu seorang demang atau seorang lurah, saya juga tidak paham. Yang penting beliau menguasai ilmu tata negara, ahli tasawuf, juga beliau punya ilmu agama. Nah, ini saya tidak tahu ini pohon apa ini. Kayak pohon kamboja tapi sudah dikerek apa ini, tumbuhan liar. Nah, ini saja yang kita eksplor untuk makam yang Sigundil lain waktu, karena saya tidak nyandak waktunya jika harus mengulas sampai ke makam Sigundil. Ini kayaknya sudah menunjukkan saatnya jam masuk piket atau masuk kerja. Mbah matur sembah nuwun, sowan putune sampun di estoke, sampun dipangestuni. Mugi-mugi nopo sing kula lampahi kathah manfaate kagem panjenengan, kagem umat sanesipun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti mana ini, tetap Pagersari kayak ini. Kita sekarang berjalan turun karena di sini adalah tempatnya bukan di puncak bukit, karena kalau ke puncak bukit kita masih ke sana lagi. Ini separuhnya bukit. Lokasi makam ini berada di separuhnya bukit. Bukit Siguo ya sini ini. Nah, kita turun lewat jalan ini. Tadi kita kan belasaknya lewat sini, lawang jalannya lewat sini. Wah. Tadi kita lewat situ, di itu batu yang besar itu. Nah, ini kita lewat sana, kita lewat desa tapi kejauhan. Ya mendingan kita ambil jalur yang lewat sini. Sudah waktu dulu ya kak, medannya lumayan agak susah ini. Lumayan medun sak mono dhuwure ndak. Tadi kan lewatnya kita sini. Nah, lewat di batu ini toh. Tadi mblusuknya di mana toh? Waduh. Kelangan dalan meneh. Semoga tidak. Balah rak tenang. Walah, ini jalan yang pertama tadi kita lewati toh. Tadi kan kita membusuknya ke sana itu, dan tidak benar. Untungnya kok saya tahu arah jalan pulang. Itu kalau ndak salah Bukit Sokorini. Bukit Sokorini itu di Kecamatan Bergas ada. Bukit Sokorini itu tidak hanya berada di Kecamatan Sumowono saja, melainkan di Bergas ada. Nah, kalau kita lurus mendi ya, itu agak itu. Nah, nek pandangan ini bisa menerabas lurus ke sana, tembus ke Godong Jati itu. Di situ ada Bukit Ngrumbul, Kali Taman. Di situ banyak sekali situsnya. Besok kita ulas lagi. Tenang, Belanda masih jauh. Sandal kayak tuku wengi wis pedhot.
sendirian. Sebenarnya tadi waktu saya di atas itu sebenarnya agak takut. Bukan takut karena apa-apa. Yang saya takuti itu takutnya semisal kalau ada ular besar yang menghuni tempat tersebut. Kalau misal barang-barang babakan telur lembut, saya percaya bakalan tetap ada, dimanapun tetap ada. Dan saya pun tidak nantang beliau itu, enggak. Cuma itu ketakutan yang kesekian kalinya. Yang lebih takut pertama tadi adalah ular, kadal, dan binatang-binatang melata lainnya. Nah, apakah besok kita akan explore makam Segundil ini? Lihat saja perkembangannya nanti. Nah, di sini juga makam Segundil ya ini. Udah sekian ya. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.